yang opsi pertama, opsi kedua, terlempar dari pilihan pertama, atau dorongan orang tua, atau memang panggilan hati, ikut-ikutan temen, terpengaruh kakak kelas, yang mana coba? Yang jelas apapun alasan kalian, saya mengharapkan agar kalian tetap belajar dengan yang sungguh-sungguh. Kira-kira ketika kalian mendengar kata pemasaran, apa yang terpikir di benak kalian? Saya mau tanya dulu ya, siapakah bapak pemasaran? Yang kedua, marketing, apakah sama dengan sales? Pemasaran, apakah sama dengan penjualan? Are you ready? Sebenarnya, selama ini masyarakat itu beranggapan bahwa sales ya marketing, marketing ya sales. Padahal sama sekali tidak seperti itu. Saya kasih gambaran yang sesederhana ini. Ini adalah konsep sales atau yang disebut penjualan dan konsep marketing atau yang disebut pemasaran. Jadi konsep penjualan itu bermula dari pabrik yang menghasilkan sebuah produk tertentu, lalu melakukan penjualan dan promosi. Dari penjualan dan promosi diharapkan mencapai keuntungan melalui volume penjualan. Hanya itu, penjualan hanya berfokus kepada volume penjualan untuk menghasilkan keuntungan. Itu hanya konsep penjualan. Sedangkan konsep pemasaran lebih luas lagi jangkauannya. Konsep pemasaran bermula dari pasar sasaran, artinya kita perlu melihat siapa target yang akan kita tuju. Target yang tepat, siapa kira-kira yang membutuhkan produk kita. Yang kedua, kebutuhan pelanggan. Jadi misalnya, kalian ingin menawarkan sebuah produk susu tulang, susu untuk suplemen tulang, kesehatan tulang. Pasar sasarannya, kalian harus tahu kira-kira siapa yang butuh produk susu tersebut. Jangan ditawarkan ke kalangan konsumen yang tidak membutuhkan susu tersebut. Otomatis mereka tidak akan membelinya karena tidak butuh. Setelah kalian tahu siapa pasar sasaran kalian untuk produk kalian, maka kalian akan menganalisis kebutuhan mereka masing-masing. Tentang usianya, jenis kelaminnya, pendapatannya, kalian juga perlu analisis supaya tidak salah target. Yang ketiga, langkah selanjutnya adalah pemasaran yang terintegrasi. Ini bermaksud setelah mereka tertarik, bahkan membeli, kalian tetap tidak putus hubungan dengan konsumen tersebut. Kalian bisa minta atau catat data-data mereka untuk menawarkan promo yang selanjutnya supaya mereka itu merasa lebih diperhatikan konsumen itu. Oh, diperhatikan, misalnya kalian tulis data kelahirannya untuk mengucapkan selamat ulang tahun misal pada konsumen, maka konsumen akan selalu teringat pada produk kita karena kita perhatian. Yang selanjutnya yaitu keuntungan melalui kepuasan pelanggan. Ini terakhir ya, karena kalian menerapkan konsep yang terintegrasi berkelanjutan melalui data konsumen tadi, maka keuntungan melalui kepuasan pelanggan. Pelanggan akan merasa puas karena kita tidak sekedar menjual produk, tapi juga mengutamakan dan mengingat selalu pelanggan kita masing-masing. Jadi perbedaannya antara penjual dan pemasar, penjual hanya berfokus pada volume penjualan. Laris ya sudah. Tapi kalau pemasaran, kita merancang terus-menerus secara kontinu. Kita tidak putus. Karena kita sudah laris ya sudah. Gini-gini aja. Kalau konsep pemasaran enggak, kita harus selalu kontinu. Harus selalu di-upgrade kira-kira apa yang perlu dirubah supaya volume penjualan itu enggak turun. Next ya. Jadi pemasaran itu erat kaitannya dengan tempatnya. Kira-kira tempatnya adalah yaitu di pasar. Pasar. Kalian otomatis harus akrab dengan tempat ini. Gak peduli laki-laki, gak peduli perempuan. Ya,
pasar di sini semua tempat yang mempertemukan pembeli dan penjual melalui kesepakatan harga. Perlu kalian perhatikan jika pasar tidak harus berupa tempat fisik, karena kalau zaman sekarang pasar online pun banyak menggunakan pengembangan teknologi. Next, di sini ada unsur pasar. Jadi pasar itu bisa tercipta tanpa adanya bangunan permanen. Hanya sekedar memenuhi 4 unsur ini saja. Yaitu yang pertama pembeli, harus ada pembeli, harus ada penjual, ada harganya dan harga, dan yang terakhir adalah kompetisi, persaingan. Pembeli maunya yang murah berkualitas, penjual maunya dagangan laku terus. Nah, ini berikut jenis-jenis pasar ya. Kalian bisa baca sendiri. Di sini saya golongkan pasar itu menjadi 5 golongan berdasarkan wujud barangnya, luas wilayahnya, waktu penyelenggaraan, jenis barangnya, dan strukturnya. Nah, struktur pasar menurut struktur pasar ini akan saya bahas lebih lanjut nanti di akhir. Pasar itu terdiri dari seluruh pelanggan potensial. Pelanggan potensial ini adalah orang yang berpotensi pasti membeli, pasti butuh. Pasti butuh. Seperti yang saya contohkan tadi di awal. Misalnya kalian punya produk susu kepadatan tulang. Pelanggan potensialnya adalah orang-orang yang sudah berusia di atas 40 tahun. Mereka pasti butuh dan kemungkinan besar pasti beli. Mereka juga bersedia dan mampu turut serta dalam proses pertukaran memenuhi kebutuhan dan keinginan, karena konsumen itu pasti punya kebutuhan dan keinginan. Next, ini 5 tingkatan pasar ya. Ada pasar potensial, terdiri dari kumpulan konsumen yang mempunyai minat tertentu. Nah, seperti tadi ya, minat tertentu. Produk susu tulang, minat tertentunya ada di golongan konsumen berusia berapa. Yang kedua, pasar yang tersedia. Kumpulan konsumen yang punya minat, penghasilan, dan akses. Jadi mendukung, penghasilannya juga mendukung. Saya contohkan di situ, kumpulan konsumen yang berminat dan bisa beli rumah sederhana. Punya dana ya untuk beli produk tersebut. Ketiga, pasar tersedia dan memenuhi syarat. Ini lebih spesifik lagi dari yang contoh yang sebelumnya. Misalnya di situ pemerintah punya program menyediakan rumah khusus bagi pegawai negeri golongan 1 dan 2. Hanya untuk golongan 1 dan 2 syaratnya. Yang golongan 3 dan 4 sebenarnya juga mampu untuk membeli, minat, tertarik, tapi mereka bukan merupakan pasar karena syaratnya hanya golongan 1 dan 2. Tahu ya bedanya. Yang keempat, pasar yang dilayani. Di sini saya tulis contohnya, misalnya penjualan rumah sederhana di atas hanya dipasarkan di wilayah khusus DKI Jakarta. Jadi untuk golongan PNS yang golongan 1 dan 2 yang berdomisili di Jakarta bisa mengambil program pemerintah rumah sederhana. Yang selain di Jakarta tidak bisa. Selanjutnya yang terakhir, pasar penetrasi. Benar-benar sudah konsumen yang pernah membeli produk atau jasa tersebut. Biasanya ini akan membentuk sebuah grup ya, grup konsumen. Atau biasanya kalau lebih kita kenal, kalau dalam produk otomotif bisa membentuk klub motor, klubnya Harley Davidson mungkin. Jadi itu pasar penetrasi. Mereka adalah orang yang sudah benar-benar membeli HD. Mereka akan tertarik segala macam bentuk aksesoris untuk motor mereka. Itu pasar penetrasi. Nah, ini tadi